Baik, berjumpa kembali dengan saya Lukas Malvianto dalam materi farmasi gawat darurat. Pada topik kali ini kita akan membahas kegawat daruratan jantung. Mari kita mulai. Nah, sebelum mulai kita ingatkan bahwa pada pelajaran farmasi kegawat daruratan kita akan lebih fokus kepada obat-obatan yang digunakan atau medikasinya, tetapi sedikit juga kita belajar mengenai penyakitnya. Salah satu penyakit kegawat daruratan jantung adalah ACS atau Acute Coronary Syndrome. Penanganannya dibagi menjadi dua, yaitu untuk yang STEMI dan yang kedua adalah non-STEMI dan unstable angina. Pada penanganan awal adalah pengawasan pasien menggunakan EKG dan tersedianya defibrilator. Pasien yang masuk akan diberikan aspirin dan clopidogrel dengan dosis yang tinggi, yaitu 300 mg. Yang pertama adalah pada kasus STEMI, yaitu beberapa gejala yang timbul seperti nyeri dada. Pada angina, nyerinya progresif menjalar hingga ke punggung dan durasinya lebih dari 1 jam, tidak hilang dengan pemberian sublingual gliseril trinitrat atau isosorbit dinitrat. Dapat disertai mual, muntah, berkeringat dingin, dan sesak nafas. Nyeri bisa atipikal seperti nyeri epigastrik. Kemudian pasien geriatrik, diabetik, dan hipertensif lama. Wanita sering tidak merasakan nyeri atau sering kita kenal dengan silent infarct atau atypical infarct. Kemudian presentasinya meliputi sesak nafas karena ada edema paru, sinkop atau koma akibat aritmia, kemudian mania atau psikosis, hiperglikemik, hipertensi atau cardiogenic shock, manifestasi sistem saraf pusat, stroke sekunder karena penurunan kardiak output secara mendadak, dan peripheral emboli. Nah, berikut kita perhatikan adalah manajemen pasien dan obat-obat yang perlu kita sediakan di emergensi, yaitu untuk cardiac pain-nya atau nyeri pada jantungnya adalah aspirin dan clopidogrel dosis 300 mg. Kemudian untuk nyerinya bisa digunakan diamorfin 2,5 mg sampai 10 mg IV. Kemudian diberikan juga untuk mual muntahnya adalah metoclopramid 10 mg IV serta pemberian oksigen 2-5 liter per menit apabila saturasinya adalah kurang dari 90%. Kemudian obat yang lain yang diperlukan adalah nitrat, bisa diberikan sublingual atau bisa diberikan IV bila pasien tidak ada hipotensi. Ya, ini dapat mengurangi nyeri pada dada pasien. Selain obat-obatan untuk mengurangi nyeri, kita juga memerlukan beberapa obat lain seperti elektrolit. Khususnya kita akan membutuhkan kalium dan magnesium. Ini biasanya ditambahkan dalam dosis kecil untuk mengatasi aritmianya. Kemudian untuk membatasi perluasan dari infak, biasanya ada obat-obatan lain yang dibutuhkan seperti beta blocker. Yang digunakan adalah short acting, diberikan secara IV seperti metoprolol. Gunanya untuk mengatasi sinus takikardinya, kemudian meningkatkan tekanan darahnya. Kemudian nyeri yang berlangsung atau reinfarct dan takiaritmia seperti atrial fibrillation. Kemudian dikontraindikasikan pada heart rate atau denyut jantung kurang dari 60 per menit dan sistoliknya kurang dari 100 mm Hg. ACE inhibitor juga diperlukan biasanya dalam 24 jam pertama. Contohnya adalah ramipril dengan dosis 1,25 mg per hari. Obat lain dalam kegawat daruratan jantung ini adalah
obat trombolisis. Jadi karena trombolisis ini mempunyai golden period, yaitu harus dibelikan dalam waktu 3-4 jam setelah serangan. Jadi obat ini harus tersedia di farmasi gawat darurat, jangan sampai kekosongan. Pilihan obatnya biasanya ada dua, yaitu yang pertama adalah streptokinase dengan pemberiannya adalah dalam 100 ml NS atau piggyback, diberikan IV dalam waktu 1 jam. Pilihan yang kedua adalah alteplase, ini 15 mg bolus IV, kemudian 0,75 mg per kilogram berat badan dalam 30 menit ya. Biasanya sih untuk alteplase kita sediakan minimal ada 2 ya. Kegawatan jantung berikutnya adalah cardiogenic shock ya. Terjadi pada 5-20% pasien dengan miocard infarct ya. Dikatakan shock apabila hipotensinya secara persisten, yaitu lebih dari 30 menit dengan tekanan darah kurang dari 80-90 mm Hg. Kemudian secara fisiologis bisa dilihat low cardiac index kurang dari 1,8 liter per milimeter per meter persegi dengan peningkatan LV filling pressure 18 mm Hg. Obat-obatan yang digunakan dalam cardiogenic shock ya yang harus tersedia ada norepinefrin, merupakan vasopresor pilihan utama, mempunyai aktivitas alfa dan beta adrenergik untuk memperbaiki vascular tone, tekanan darah dan meningkatkan aliran darah. Kemudian ada doputamin atau dopamin juga perlu, pilihan utama jika diperlukan peningkatan cardiac outputnya dengan dosis 2,5 sampai 5 mikrogram per kilogram per menit. Kemudian ada dopamin hipotensi dengan pulmonary udum, dosisnya 5 mikrogram per kilogram per menit. Kemudian ada diperlukan juga epinefrin untuk resusitasi jika terjadi cardiac arrest. Elektrolit yang diperlukan ada kalium, kalsium, natrium dan magnesium. Kemudian obat-obatan anti aritmia ya, ini untuk takikardi digunakan sedasi seperti midazolam atau morfin, kemudian lidokain, atau bisa digunakan amiodarien. Untuk kasus bradikardi apabila kurang dari 60 per menit, yang digunakan adalah atropin dengan dosis 600 mikrogram sampai 3 mg secara IV bolus. Kemudian diuretik dan trombolisis jika memang diperlukan ya. Kemudian kita juga harus menyediakan juga alat kesehatan seperti ET atau endotracheal tube jika diperlukan intubasi untuk mengatasi abnormalitas dari ventilasi. Nah, pada penanganan shock kadang-kadang dibutuhkan cairan resusitasi ya. Cairan resusitasi yang digunakan biasanya ada dua, yaitu kristaloid dan koloid. Contoh cairan kristaloid adalah NaCl, isotonis, dan RL. Biasanya diberikan 500 ml sampai 2 liter per jamnya. Ini adalah untuk kasus shock hipovolemik, tergantung banyak kebutuhan cairannya. Kemudian koloid merupakan cairan yang mempunyai berat molekul yang besar, lebih dari 30.000 dalton. Ada beberapa macam koloid yang sering digunakan, ada albumin, yaitu biasanya ada konsentrasi 5%, 20%, 25%, kemudian eta starch biasanya konsentrasi 6% dan dextran. Berikutnya ada non-STEMI dan ACS, itu
pada kondisi rest angina atau angina yang terjadi pada saat kondisi istirahat. Kemudian new onset of severe angina, ya. Kemudian increasing angina, artinya serangan anginanya, nyeri dadanya lebih sering, durasinya semakin lama, dan lower in thresholdnya. Obat-obatan yang harus kita siapkan yaitu adalah anti iskemi, ya, untuk mengontrol tekanan darah menjadi 100 sampai 110, ya. Yang digunakan adalah analgesik seperti morfin ditambahkan dengan anti muntah seperti metoclopramid atau domperidone. Kemudian nitrat injeksi seperti gliseril trinitrat 50 mg dalam 50 ml normal salin diberikan dengan kecepatan pemberian 1 sampai 10 ml per jam. Kemudian obat-obatan beta blocker seperti metoprolol dengan dosis 12,5 sampai 100 mg. Kemudian statin, ya, dosis tinggi 80 mg. Kita bisa gunakan atorvastatin atau rosuvastatin gitu. Kemudian obat lainnya seperti kalsium antagonis, ya, diltiazem, verapamil, amlodipin dan sebagainya. Kemudian ACE inhibitor, ya. Obat lain seperti antiplatelet yang digunakan adalah aspirin 300 mg apabila dikontraindikasikan, bisa digunakan clopidogrel, ya. Kemudian clopidogrel atau ticagrelol 180 mg. Terapi dilanjutkan kembali ke dosis kecil yaitu clopidogrel 75 mg sehari sekali atau ticagrelol 90 mg sehari 2 kali. Kemudian antitrombotik biasa digunakan enoxaparin 1 mg per kilogram berat badan atau fondaparinux 2,5 mg sehari sekali. Nah, kasus lain yang merupakan kegawat daruratan pada jantung atau pembuluh darah adalah hipertensi emergensi. Dinyatakan hipertensi ini emergensi atau darurat apabila terjadi krisis hipertensi, yaitu peningkatan tensi yang drastis untuk sistolnya di atas 200 mm Hg dan diastolnya di atas 120 mm Hg. Kenaikan tensi yang drastis dan cepat ini dapat mengakibatkan kerusakan pada organ-organ. Contoh kasus hipertensi emergensi adalah hipertensi emergensi dengan kerusakan organ, misalnya ditandai dengan pendarahan pada mata atau retinopati. Kemudian hipertensi yang menyebabkan pendarahan intrakranial atau stroke. Kemudian hipertensi dengan komplikasi pada kardiovaskularnya. Kemudian ada terjadi pulmonary edema. Kemudian pada hipertensi pada wanita hamil, eklamsia dan preeklamsia. Kemudian gagal ginjal akut dan withdrawal syndrome, biasanya penggunaan obat penurun tensi sentral seperti beta blocker. Adapun prinsip pengobatan pada hipertensi emergensi adalah menghindari penurunan tekanan darah yang terlalu cepat karena dapat sangat membahayakan, yaitu mengakibatkan hipoperfusi dari cerebral dan jantung. Penurunan tekanan darah 25% ini dicapai dalam waktu 1-4 jam, kemudian diturunkan perlahan dalam 24 jam untuk mencapai target diastolik blood pressure 100 mm Hg. Pada situasi khusus memang tekanan darah harus diturunkan dengan cepat, seperti pada kasus aortic dissection dan myocardial infarct. Nah, obat-obatan dalam hipertensi emergensi ini kita bagi dua kelompok, yaitu obat-obatan yang diberikan dalam injeksi intravena dan obat-obatan oral. Obatan injeksi intravena digunakan apabila tidak tertangani secara
oral dan sangat diperlukan. Obat-obat yang digunakan adalah injeksi beta blocker seperti labetalol, esmolol ya. Kemudian ada sodium nitroglusid, golongan nitrat yaitu gliseril nitrat. Kemudian ada hidralazin dan bentoamin. Sedangkan obat-obatan oral dalam hipertensi emergensi ini kita gunakan amlodipin dengan dosis 5-10 mg sehari sekali. Amlodipin ini merupakan obat pilihan karena interaksi obatnya minimal. Kemudian ada golongan beta blocker seperti atenolol ya. Kemudian golongan kalsium channel blocker yang lain itu ada nifedipin. Kemudian ada yang lain, ada labetalol, hidralazin, minoxidil dan obat-obatan seperti klonidine. Kasus lain yang sering kita dengar adalah stroke ya. Stroke adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu konsep defisit neurologis vokal yang tiba-tiba dan berlangsung setidaknya dalam 24 jam dan dianggap berasal dari vaskular. Stroke ini ada dua macam, bisa berupa ischemic stroke dan stroke hemorrhagic. Ada istilah lain seperti TIA atau transient ischemic attack. Itu adalah defisit neurologis ischemic vokal yang berlangsung kurang dari 24 jam dan atau biasanya kurang dari 30 menit. Nah, kasus stroke yang paling sering terjadi adalah ischemic stroke ya. Biasanya ini disebabkan oleh pembentukan trombus atau emboli yang menutup dari arteri serebralnya ya, karena aterosklerosis misalnya ada penumpukan lemak atau agregasi platelet, pembentukan trombus yang kemudian menyebabkan plak. Plak ini mempersempit pembuluh darah atau bahkan sampai menyumbat. Ini menyebabkan kurangnya aliran darah ke otak dan menyebabkan terjadinya iskemia. Tanda-tandanya biasanya pasien kekurangan daya ingatnya, kemudian susah untuk berbicara, hemiparese atau lumpuh sebelah ya. Kasus yang lebih berbahaya adalah terjadinya hemorrhagic stroke ya. Ini pembuluh darahnya pecah sehingga terjadi pendarahan baik di subarachnoid, pendarahan intraserebral dan subdural hematom. Biasanya terjadi akibat dari trauma atau ruptur intrakranial, aneurisma yang pecah atau malformasi arteriovenosa. Nah, pendarahan intraserebral terjadi ketika pembuluh darah yang pecah di dalam parenkim otak akan menyebabkan pembentukan suatu hematoma. Adanya darah di parenkim otak ini menyebabkan kerusakan jaringan di sekitarnya. Biasanya kematian pada kasus stroke hemorragik ini disebabkan oleh peningkatan tajam tekanan intrakranial. Nah, treatmentnya yang pertama untuk stroke iskemik ini tidak dilakukan penurunan tensi pada fase akutnya yaitu 7 hari pertama. Dilakukan penurunan tensi jika tensinya melebihi 220/110 mm Hg. Ya, kenapa tidak dilakukan langsung penurunan tensi? Karena ini adalah mekanisme dari homeostasis ya, karena terjadi iskemi di otaknya, jadi tubuh akan meningkatkan tekanan darah untuk memastikan suplai oksigen ke daerah yang terjadi iskemik tersebut. Nah, apa yang kita lakukan pada fase akut yaitu kita melakukan pemberian trombolisis seperti alteplase atau streptokinase ya. Pemberian trombolisis ini seperti disampaikan sebelumnya ada golden periodnya yaitu 3 jam pertama. Ini kalau diberikan nanti akan mengurangi resiko disabilitasnya.
Kalau digunakan alteplase, dosisnya adalah 0,9 mg per kilogram berat badan dengan maksimum dosis adalah 90 mg. Kemudian diberikan aspirin dengan dosis 160 mg sampai 325 mg pada 24 jam sampai 48 jam setelah onset, setelah pemberian alteplase tadi. Kemudian untuk pencegahan terjadi stroke yang berulang, serangan berikutnya itu direkomendasikan pemberian antiplatelet seperti clopidogrel, aspirin atau dipyridamol long acting ditambah aspirin, atau pada kasus-kasus tertentu diperlukan pemberian clopidogrel plus aspirin. Kemudian penggunaan warfarin direkomendasikan untuk pasien dengan AF kronik atau atrial fibrillation kronik, dan setelah fase akut, yaitu setelah lewat 7 hari kita melakukan kontrol hipertensinya. Untuk menurunkan tekanan darahnya digunakan obat-obatan seperti ACE inhibitor ditambah dengan diuretik. Apabila pasien tidak bisa mentolerir ACE inhibitor atau batuk keringnya itu sangat mengganggu, bisa diganti dengan ARB. Kemudian untuk pasien-pasien dengan jantung koroner atau kondisi kandungan lemak darahnya tinggi diberikan pemberian statin. Untuk low molecular heparin atau unfractioned heparin itu diberikan untuk pencegahan DVT, dan pada kasus stroke hemoragik ini penting kita gunakan obat-obatan untuk menurunkan tekanan intrakranial seperti disebutkan sebelumnya. Biasanya kematian pada kasus stroke hemoragik ini disebabkan karena tekanan intrakranial yang meningkat cukup drastis. Nah, untuk menurunkan tekanan intrakranial kita bisa gunakan obat-obat seperti mannitol atau calcium channel blocker IV nimodipin 60 mg ya, setiap 4 jam, dilanjutkan selama 21 hari. Apabila terjadi hipotensi, dosisnya bisa diturunkan jadi 30 mg ya. Ini bisa dengan mengubah intervalnya, misalnya jadi 30 mg setiap 2 jam, jadi dosis hariannya tetap, tapi bisa juga menurunkan dosis hariannya, misalnya jadi 30 mg tiap 4 jam. Nah, untuk mempelajari lebih baik lagi, teman-teman bisa membaca secara lengkap dari sumber pustaka yang saya gunakan. Saya menggunakan 2 buku ini untuk farmasi kegawat daruratan. Yang pertama Oxford Handbook of Acute Medicine, yang kedua saya gunakan juga Pharmacotherapy Handbook dari Dibiro. Baik, demikian saja materi mengenai kegawat daruratan jantung. Nanti teman-teman bisa rangkum kira-kira obat-obatan apa saja yang perlu kita sediakan dalam penanganan kegawat daruratan jantung ya, mulai dari obat trombolisisnya, kemudian obat antiplatelet, obat anti mual muntah, obat anti nyerinya dan elektrolit yang digunakan, serta alkes apa yang mungkin dibutuhkan. Ya, terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam materi yang lain.